الحمد. الله أكبر كلما هل هلال وأبدى. الله أكبر كلما صام صائم وأفطر. الله أكبر كلما تراكم السحاب وأمطر، وكلما نبات وأزهر، وكلما أطعم قانع المعتر. الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الأضحى بعد يوم عرفة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك العظيم الأكبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس وطهر. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari yang penuh berkah ini, kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Kita agungkan namanya, kita gunakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, melalui mimbar ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada jamaah sekalian, marilah kita tundukkan kepada kita dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Maha Kuasa atas segala-galanya. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah dinamai juga sebagai Idul Nahar, artinya hari raya memotong kurban atau binatang ternak. Sejarahnya adalah bermula dari ujian yang paling berat yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, disebabkan kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan dengan gelar Khalilullah atau kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah titel Al-Khalil disandangnya, maka malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal dia disibukkan oleh urusan kekayaan dan keluarganya?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jangan menilai hamba Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah, tengoklah isi hatinya dan amal baktinya." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan para malaikat menguji keimanan serta ketakwaan Ibrahim alaihissalam. Dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan bahwa konon Ibrahim alaihissalam memiliki kekayaan yang melimpah, memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu dan 100 ekor unta. Riwayat lain menyatakan kekayaan Nabi Ibrahim alaihissalam mencapai 12.000 ekor. Suatu jumlah yang menurut orang di zaman sekarang adalah tergolong biasa. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seseorang, "Milik siapa ternak sebanyak ini ya Ibrahim?" Maka Ibrahim alaihissalam menjawab, "Kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Suatu waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya aku akan memberikan anak kesayanganku." Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim mengemukakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian
yaitu Allah memuji iman dan takwa Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpinya yang benar, mimpi yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang tercinta yang kala itu masih berusia 7 tahun, anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh ujian yang sangat berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Peristiwa ini pun dinyatakan, diabadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Qala ya bunay inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Yang artinya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni adbahu, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka lihatlah bagaimana menurutmu, bagaimana pendapatmu. Apa jawaban Ismail alaihissalam? Qala ya abati, wahai ayahandaku yang tercinta, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajidni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah godaan dari iblis laknatullah alaihi, datang mengganggu, menggoda sang ayah, sang ibu dan sang anak secara berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail tidak tergoyah oleh bujuk rayuan iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya. Bahkan Siti Hajar pun mengatakan, jika memang benar ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka aku pun siap untuk disembelih sebagai gantinya Ismail. Mereka melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan iblis pun lari pulang lalu. Dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yaitu melontar jumrah, jumratul ula, jumratul wusta, dan jumratul aqabah yang dilaksanakan di Mina. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai di suatu tempat, dalam keadaan tenang, Ismail alaihissalam berkata kepada ayahandanya, wahai ayahku, aku harap kakiku dan tanganku diikat supaya aku tidak bergerak leluasa, sehingga tidak menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah supaya tidak melihatnya, sebab kalau ayah melihat nanti akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku agar tidak terkena percikan darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asalah tajam-tajam pisau ayah agar penyembelihan berjalan singkat, sebab sakaratul maut dahsyat sekali. Berikan bajuku kepada ibuku tercinta untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya supaya dia tetap bersabar. Saya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Jangan cerita bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayang datang ke rumah agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayangku, janganlah terlampau untuk diperlihatkan, nanti ayah akan bersedih. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, baiklah anakku, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong. Setelah Ismail alaihissalam, putra tercintanya, dibentangkan di atas sebuah batu dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempan, bahkan tergores pun tidak. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, takjub menyaksikan keduanya. Lihatlah hambaku itu rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau karena semata-mata untuk memperoleh keridhaanku. Sementara itu Ismail alaihissalam berkata, wahai ayahku, bukalah ikatan kaki dan tanganku
agar Allah Subhanahu wa taala tidak melihatku dalam keadaan terpaksa dan letakkanlah pisau itu di leherku supaya malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim alaihissalam taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibrahim alaihissalam pun mengabulkannya, lantas membuka ikatan dan menekan pisau itu lehernya kuat-kuat, namun lehernya tetap tidak apa-apa. Bahkan bila ditekan, pisau itu berbalik, yang tajam berada di bagian atas. Kemudian Ibrahim alaihissalam mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu. Ternyata batu yang keras itu belum terbelah. Hai pisau, engkau sanggup membelah batu, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa tidak sanggup memotong leher? Kata Ibrahim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pisau itu menjawab, Anda katakan potonglah, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan kau potong. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu wahai Ibrahim jika akibatnya aku durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibas, seekor kambing dari surga sebagai gantinya, dan Allah Subhanahu wa taala berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya. Tidak usah engkau teruskan wahai Ibrahim, tidak usah engkau teruskan pengorbanan terhadap anakmu. Allah telah meridhoi ayah dan anak memasrahkan tawakal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 107 sampai 10. Wa fadainahu bidibhin adzim, dan kami terus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, kami abadikan untuk Ibrahim alaihissalam ujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salam ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Kadzalika najzil muhsinin, demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Menyaksikan tragedi pilihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia, malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya setelah kembali dari surga dengan membawa seekor kibas. Kabullah ia seraya lontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Nabi Ibrahim menyambutnya, La ilaha illallah Allahu Akbar, yang kemudian disambut oleh Ismail alaihissalam, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sejarah pertamanya korban yang merayakan kurban yang kita peringati pada hari ini. Korban yang diperingati tidak usah anak kita, akan tetapi cukup hewan ternak, baik kambing, sapi dan sebagainya. Sebab Allah tahu kita tidak akan mampu menjalannya. Jangankan memotong anak kita, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban, kita masih terlalu banyak berpikir. Memotong 2,5% harta kita untuk zakat, kita masih belum menunaikannya. Memotong sedikit waktu kita untuk melaksanakan ibadah, sholat 5 waktu, kita masih keberatan. Menunda sebentar waktu makan kita untuk berpuasa, kita tak mampu melaksanakan dan sebagainya. Begitu banyak dan dosa pelanggaran yang kita kerjakan yang membuat kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.